Ya, silakan Ibu Sinta. Kalau mau mulai malam hari ini, sudah dijadikan co-host, mestinya sudah Bapak mungkin bicara. bisa bantu untuk yang Kristen tentang apa namanya sebentar Bapak jelaskan sedikit tentang kerajaan Allah ada di dalam kamu Lukas Oke, 17:12. oke, ya. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit cerita ya, karena memang diminta ya. Tapi ya, mestinya semua agama sama ya. Jadi kalau apalagi terutama agama samawi itu Kristen, Katolik, termasuk Islam ya. Jadi kan ceritanya nih waktu Nabi Musa ya, Nabi Musa itu kan sama-sama agama semua orang ya. Itu dipanggil Tuhan ya untuk membebaskan kalau di Islam namanya Bani Israel gitu ya. Nabi Musa karena Bani Israel waktu itu menjadi budak di Mesir dan akan dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, terus Nabi Musa tuh tanya, ya itu kan apinya terbakar apa? Rumputnya terbakar, ada api dalam rumput, tapi rumputnya nggak kebakar. Itu Tuhan tuh hadir nampak dalam bentuk seperti api. Cuma ada suaranya. Ya Musa, ya bebaskan bangsamu. Lalu Musa tuh bertanya begini, kalau bangsa itu bertanya, Tuhan yang mana yang manggil kamu gitu, ngaku-ngaku gitu ya. Lalu dari suara itu berkata, ya aku adalah aku. Jadi aku adalah aku itu sebenarnya nggak bisa dibaca karena nama Tuhan itu terlalu keramat, nggak bisa dibaca. Sehingga aku adalah aku dalam konteks bahasa Ibrani itu YHWH. Jadi semuanya huruf mati. Maka mau dibaca Allah, mau dibaca Yahweh, mau dibaca Yehova, itu sebenarnya udah pembacaan Yehova itu udah salah, menambahkan E, O, dan A. Yahweh berarti menambahkan A dan E, karena Allah adalah roh. Ya, jadi eh, terus ada orang yang mencoba menspelling, mengucapkan YHWH itu sebisa mungkin tanpa huruf hidup. Direkam, direkam, direkam suaranya, lalu diambil gelombangnya. Terus orang bernafas, direkam, diambil gelombangnya. Nah menarik. Orang tarik nafas, itu gelombangnya sama dengan YH. Buang nafas, itu dengan WH. Jadi seperti orang yang bernafas itu melafalkan nama Allah, nama Tuhan. Terus waktu cerita mengenai Adam dibuat oleh Tuhan, itu diberi nafas hidup, ruah. Kalau dalam konteks Kristen, ruah Yahweh, ruah YHWH. Jadi manusia itu dari tanah, lihat, daging kalau sekarang, ditambah dengan rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan yang roh itu maha hadir, ya di alam semesta, di bulan, di bintang, di planet, ada di mana-mana. Nah, maka ketika orang bernafas itu semuanya berhubungan dengan rohnya Tuhan. Maka di Alkitab itu ada beberapa ayat kalau Kristen ya. Misalnya Nabi Ayub yang juga ada di Islam ya, itu berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Selama roh Allah, mau dibaca Allah, mau dibaca YHWH, tergantung versinya. Jadi selama roh Allah dalam lubang hidungku, maka Tuhan, roh Allah akan menyembuhkan aku. Nah, dalam konteks kedokteran, tarik nafas itu tarik oksigen, buang nafas itu buang CO2. Tapi kalau saya baca Alkitab, nafas itu rohnya Tuhan. Jadi waktu kita tarik nafas, itu aja melafalkan YH. Kita buang nafas, melafalkan WH. Jadi semua yang bernafas itu melafalkan nama Tuhan. Atau kita bernafas itu menarik rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan ditarik masuk hidung ke paru-paru, makanya ada ayatnya juga dalam bahasa Inggris, Your spirit in my lungs. Rohmu dalam paru-paruku. Kalau tadi lagu yang saya putar sebelum mulai gitu ya, every breath that can I take, I will sing. Saya setiap nafas yang ku tarik ya, saya akan memuji nama Tuhan. Nah, jadi waktu kita tarik nafas, maka roh Tuhan tuh masuk ke tubuh kita. Dalam tubuh kita oksigen atau roh yang kita tarik ini di paru-paru kan diikat sama, kalau kita bicara biologis dulu ya. Jadi oksigen masuk diikat sama hemoglobin. Nah kalau kita bicara teologis, maka tarik nafas itu roh Tuhan masuk. Roh Tuhan diikat sama darah. Makanya ada ayatnya lagi, jangan makan darah. Sebab itu adalah nyawa gitu ya. Jadi nggak boleh makan darah kalau Alkitab. Nah, darah ini bertemu dengan roh Tuhan. Darah ini kan membawa oksigen kalau bahasa biologis, tapi saya ganti bahasa ayat, bahasa Alkitab, pemahaman saya tentunya. Darah ini membawa roh Tuhan ke setiap sel tubuh. Maka setiap sel tubuh kita itu ada roh Tuhannya. Makanya ada ayatnya. Ya,
tubuhmu itu bait Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus, karena Tuhan itu kudus maka disebut Roh Kudus gitu. Tapi Allah itu Echad. Dalam bahasa Ibrani Echad. Echad itu Esa. Jadi bukan tiga, bukan dua, bukan satu, Echad. Tuhan itu Esa atau Echad. Roh Tuhan ini dalam tubuh kita. Ya, masuk lewat nafas, dipegang sama darah, bercampur dengan darah, masuk ke seluruh tubuh. Maka tubuh kita itu disebut bait Roh Kudus. Makanya kalau kalau di Alkitab itu ada ayatnya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Maka bait Roh Kudus tubuh kita ini harus dijaga, harus dipelihara. Kenapa harus hidup kudus? Karena mediumnya Tuhan, gampangnya gitu ya, mediumnya Tuhan. Maka menjadi orang percaya kalau menurut Kristen itu rohnya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus ya, Efesus 1 ayat 13. Nah, Roh Kudus dalam roh kita ini itu yang membuat kita harusnya kita bisa berbicara atau mendengar suara Tuhan. Tapi sering suara itu dipadamkan atau didukakan dengan dosa, yang bukan dengan tidak mau Tuhan mendengar itu. suara Tuhan. Nah, Ya, maka kita harus gimana supaya roh Tuhan ini bukan cuma ada dalam roh kita. Nah, roh kita itu dibungkus sama jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Maka pikiran kita harus diisi pikiran firman. Jadi kalau pikiran kita kotor, najis, jorok, hati kita kecewa, kepahitan, maka roh Tuhan dalam roh kita itu seperti di penjara. Ya. Tapi kalau roh yang dibungkus jiwa, jiwa kita ini hatinya benar, hatinya penuh kasih, pikirannya benar, kehendaknya kehendak Tuhan, maka roh dalam roh kita bisa menembus ke jiwa. Terus kenapa? Kemana? Menembus lagi ke tubuh. Karena manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Roh dibungkus jiwa, jiwa dibungkus tubuh. Maka penuh dengan roh adalah Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam roh kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi tubuhnya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Kayaknya sama juga deh orang Jawa ya. Orang Jawa juga berkata manunggaling kawula Gusti gitu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, tunggal. Kenapa kita tinggal di dalam Tuhan? Nah, kan dunia ini hadiratnya Tuhan. Di ruangan saya ini juga hadirat Tuhan. Artinya saya tinggal di dalam hadiratnya, di dalam keberadaannya. Nah, pemahaman itulah yang membuat sebenarnya kalau yang saya yakini ya, ketika ada sakit, ada masalah, ketika kita masuk dalam kesadaran, di mana kesadaran kita ini miliknya Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, bahkan kalau bisa di dalam pikiran dan perasaan kita, kan pikiran itu sebenarnya kita yang menguasai, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kehendak bebas itu manusia menguasai kehendaknya sendiri, egonya sendiri. Makanya manusia bisa mengambil keputusan, mau murtad, mau menjadi ateis, Tuhan nggak ada, itu manusia nggak berpikir begitu, terus dibunuh sama Tuhan gitu, enggak ya. Jadi kita yang secara sukarela menyerahkan kehendak kita, pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup di dalam berkesadaran bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, kesadaran itulah yang membuat kita itu tentu tinggal di dunia ya, ada utang, ada masalah, ada sakit. Nah, sekarang aja anak saya lagi dibawa istri nih ke rumah sakit ya. Saya ditanya tadi, kamu ikut nggak? Nah, aku udah janji Zoom ya. Saya bisa aja sih, Bu, Bu, Bu Sinta ya, atau Pak Rahmat ya. Pak, ini passwordnya, ini ininya, kalau login ke Zoom saya kadang ngasih ke beberapa orang, tak kasih itu gitu ya. Dalam arti email dan passwordnya untuk masuk ke akun gitu ya. Karena kalau jadi host kan, atau ya kasih aja harus dioper gitu ya. Saya bilang, enggak, aku di rumah aja dah, besok aja gantian gitu ya. Jadi dengan tenang, tetap kita bisa hidup apapun keadaannya, ya kita tetap bersyukur, muka kita nggak berubah, juga nggak dibikin-bikin, ya karena kesadaran bahwa kalau dalam saya ada Tuhan, dalam istri saya juga ada roh Tuhan. Maka saya menghormati istri saya, gitu. Bukan hanya istri menghormati suami, suami juga menghormati istri. Saya juga mencintai anak saya. Ya, tapi kalau karena tugas, misalnya Zoom nih ya, nggak bisa ikut ke rumah sakit, ya nggak apa-apa. Hidup kan 24 jam, Zoom cuma 1,5 jam gitu ya. Entah nanti nyusul atau besok aja deh. Karena memang tindakannya baru besok. Tapi hari ini masuk rumah sakit untuk ronsen, untuk scanning, pemeriksaan, apakah semua kondisi siap, yang pentingnya siap untuk besok dilakukan tindakan. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, berkeyakinan bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita.
itu sebuah pemahaman yang akan membawa kita itu dalam sebuah ketenangan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya itu juga yang membawa, punya dampak luar biasa ya pada kesehatan. Oke, itu Bu Sinta yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Jarod sudah Oh, menemani. Terima kasih Pak Jarod sudah menemani kita oke, sebentar. Semoga anaknya cepat pulih ya Pak. Tidak ada apa-apa. oke. Yang keberapa nih Pak yang kena? Anak ketiga, Oh, yang di ketiga bungsu. ya, yang Iya. bungsu. Oke, terima kasih Pak Jarod. Sahabat semua, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Salam damai dan cinta untuk kita semua. Semoga cahaya kasih dan kesadaran hadir di hati-hati kita malam hari ini. Saya menyapa semua jiwa dengan penuh cinta dan kehadiran. Salam untuk tubuh, jiwa, dan roh kita semua. Terima kasih sudah hadir di ruang untuk pulang ini. Jadi, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Akhir-akhir ini yang kita lihat di banyak motivator maupun pejalan spiritual, banyak yang bicara tentang pulang gitu. Dan ini, pulang ini kemana sih gitu kan? Jadi pulang ke diri kita sendiri, di mana di situ ada Tuhan. Tadi dijelaskan oleh Pak Jarod bahwa di dalam diri ada kerajaan Allah. Eh, jadi itu sahabat, pembukaan dari Pak Jarod luar biasa. Tema malam hari ini kita adalah suara Pak Jarod jelas, suara Ibu Cinta agak jauh. Gimana sayang? Jelas sih tadi saya. Jelas kok, jelas. Jelas ya, Samsar, oke. Jadi tema kita malam hari ini adalah tentang gerbang kesembuhan. Pulang ke dalam yaitu menyentuh sumber penyembuhan sejati. Kita berangkat dari 5 level of healing dari Dietrich Klinghardt. Di situ yang paling bawah adalah kita bicara tentang tubuh fisik kita. Oke, suara Bu Sinta agak jauh. Saya harus maju gini ya. Oke. Nah, Enggak, jadi udah jelas sekarang. Jelas. jelas ya. Oke, Masih lepas itunya aja si mic-nya. mic-nya Oh, lepas. bisa pakai itu. Nggak enak berarti. Hah? Mic-nya dirubah. Jadi kita berangkat dari Dietrich Klinghardt. Apa ini? Enggak. Maksudnya? Coba ngomong. Jadi coba jelas ini. Kita berangkat dari Dr. Dietrich Klinghardt yang ada 5 level of healing. Yang pertama adalah tubuh fisik, paling bawah. Kita tentu capek ya kalau ngurusin tubuh fisik ini nggak ada habis-habisnya. Kadang-kadang antara satu dokter dengan dokter lain dari satu pengobatan yang lain itu tidak sama dan bahkan kadang-kadang saling bertentangan seperti itu. Nah, kita naik lagi nih. Di atasnya ada tubuh energi. Kita bicara tentang energi, ke atasnya lagi tubuh mental, ke atasnya lagi tubuh intuitif, bicara tentang tubuh intuitif, kita bicara tentang DNA kita, dan yang paling atas adalah tubuh spirit kita, tubuh spiritual. Nah, sekarang kita tidak berpanjang-panjang lebar, kita langsung naik ke atas, sahabat, karena ngurusin yang di bawah itu capek. Maka kita langsung tembak yang di atas, maka semua ke bawah akan terkoreksi dengan sendirinya. Ini yang saya ingin sampaikan di dalam materi gerbang kesembuhan, yaitu pulang ke dalam menyentuh sumber penyembuhan sejati. Oke, harus saya share ya.
Hmm. Coba, coba. Oke, siapkan ya. Siapkan ini di akhir sesi kita akan meditasi seperti biasanya untuk menyentuh ruang-ruang terdalam, ruang-ruang sunyi di dalam diri kita. Saya seringkali terharu di Zoom-Zoom sebelumnya itu banyak sahabat-sahabat yang menyampaikan bahwa dengan mengikuti Zoom ini bahkan hanya dengan mendengar rekamannya dia merasakan pelong yang luar biasa, ada yang awalnya sakitnya tidak tertahankan bisa pulih, kemudian ada yang sudah nggak bisa tidur bertahun-tahun bisa tidur nyenyak malam itu setelah mengikuti Zoom sebelum-sebelumnya, dan banyak lagi kesan-kesan yang hadir di ruang WA. Japri ke saya menyatakan bahwa banyak yang dipulihkan dengan spontan dengan mengikuti sesi itu. Itu adalah betapa hebatnya ketika kita masuk ke dalam ruang sunyi, ruang hening di dalam diri kita, dan di situ berjumpa dengan sang kehadiran Allah itu sendiri, maka perjumpaan Tuhan itulah yang menyembuhkan kita dengan spontan. Oke, ini yang kita bangun terus supaya sahabat tidak capek. Kadang yang kita butuhkan dalam hal hidup ini, sahabat, bukan jawaban, tapi ruang untuk diam. Bukan membuat kita terus berlari, tapi seharusnya adalah pulang. Siapa ya di ruangan ini masih sakit? Saya lihat ada Pak Mas Rukiadi sedang terbaring di situ. Siapa yang hari ini masih belum happy hidupnya? Masih banyak masalah yang melingkupi diri. Siapa yang hari ini masih di dalam neraka dunia dengan segala dinamikanya? Boleh angkat tangan. Anda hadir di ruangan ini, semoga ini menjadi jawaban atas keluh kesah dan sakit Anda hari ini dan menemukan titik terang untuk arah kesembuhan. Saya yakin banyak di ruangan ini yang sedang sakit dan sudah berobat ke sana kemari, hanya sembuh sebentar, sakit lagi, sembuh sebentar, sakit lagi. Artinya sakit Anda tak sembuh hanya dengan obat. Kemudian muncul dalam diri Anda, kenapa? Apakah itu jawabannya adalah dengan terus berlari dan mencari obat-obat itu, obat-obat yang diminum lah, terapi-terapi lah, seperti itu? Siap-siap Anda akan capek dan kecewa di ujungnya, sahabat. Jadi diri kita ini kembali ke konsep holistik, bukan sekedar dari kumpulan organ dan jaringan. Ini yang harus Anda ingat terus, bahwa kita adalah kesatuan holistik, yaitu tubuh, pikiran, jiwa, dan energi, sahabat. Nah, secara holistik, ternyata ditemukan bahwa lebih dari 70% penyakit fisik ini muncul dari stres lah, tekanan batin lah, luka jiwa Anda lah. Dengan Anda stres kronis tadi, itu akan meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin yang itu akan merusak sistem imun, pencernaan, dan tidur Anda, sahabat. Dan ketegangan fisik yang Anda alami itu akan menurunkan sel pembunuh alami, yaitu NK sel, natural killer. Jadi kita punya sel yang tugasnya membunuh siapa? Bunuh infeksi dan kanker, yang pertumbuhan sel-sel yang tumbuh abnormal di dalam diri kita itu diperangi oleh NK, sel NK.
Nah, tapi ketegangan psikis, ketegangan mental yang Anda hadapi hari ini, itu akan ibaratnya itu butuh energi gitu kan, sehingga NK selnya itu tidak kebagian energi, sehingga dia menjadi lemah, sahabat. Kemudian emosi-emosi yang tertahan seperti marah, kecewa, takut, itu akan mengakibatkan kontraksi. Kontraksi itu ketegangan di otot kah, saraf kah, organ kah. Disitulah muncul sebagai nyeri punggung lah, asam lambung, migrain, bahkan autoimun. Tadi saya lagi belajar di pranic healing, psikoterapi pranic healing. Ternyata semua emosi-emosi kita itu terkumpul di cakra solar plexus kebanyakan. Nah, ketika di solar plexus kita kan punya 7 cakra ya, yang utama ya, sebenarnya ada 11 bahkan lebih dari itu. Belum cakra-cakra minor gitu kan. Ada cakra utama solar plexus di dada, agak ke bawah. Nah, di situ adalah tampungan dari semua emosi-emosi kita. Kalau terlalu banyak emosi yang kita ciptakan atau tercipta di dalam ruang-ruang kehidupan, ibarat itu adalah timba atau suatu wadah, dia lama-lama akan penuh dan luber, sayang. Nah, luber inilah energinya. Energi itu kan bisa negatif, bisa positif ya. Ketegangan psikis, stres, dan sebagainya itu adalah sifatnya negatif. Nah, ketika si energi negatif ini hadir di solar plexus dan itu setiap hari bertambah tanpa kita tahu untuk mengurasnya bagaimana, lama-lama tampungannya penuh, sahabat. Nah, ketika penuh inilah dia meluber. Nah, meluber ini itu energinya bisa lari kemana-mana, sahabat. Ketika dia lari ke jantung, dia akan menjadi aritmia. Ketika dia lari ke tulang belakang, dia menjadi skoliosis, menjadi penyepitan saraf. Ketika dia lari ke ginjal, dia merusak ginjal menjadi gagal ginjal. Ketika dia lari ke pankreas, pankreasnya jadi gagal bekerja, dia jadi diabetes. Ketika dia lari ke otak, dia jadi demensia, Alzheimer, epilepsi. Seperti itu mekanismenya, sahabat. Nah, jadi yang kita perlukan hari ini, kita tidak hanya mengobati luka tubuh saja. Terbukti kan udah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Anda lupa untuk atau mengabaikan adanya luka-luka batin dan kekosongan spiritual yang Anda alami. Maka kesembuhan pun nggak akan terjadi kalau Anda hanya mengobati di area tubuh saja. Nah, apa nih tanda jiwa yang lelah? Karena jiwa yang lelah ini adalah akar dari banyak penyakit Anda hari ini, sahabat. Apa bedanya dengan jiwa yang kelelahan fisik? Sama-sama lelah, tapi yang lelah jiwanya sama lelah fisiknya itu adalah dua hal yang berbeda, sahabat. Tanda-tanda nih jiwa Anda lelah itu sederhana. Misalkan Anda merasa kosong walau dikelilingi banyak orang. Ketika Anda di rumah, padahal ada istri, anak, rame, tapi Anda merasa kosong. Begitu pula si perempuan, ada suami, ada anak-anak lengkap, tapi merasa kosong. Sulit tidur meski sudah lelah. Menangis dalam diam tanpa tahu sebabnya, sedih aja bawaannya, dan itu tercetak di muka Anda. Atau marah terus tanpa sebab, rasanya tuh kayak, nggak tahu Bu, rasanya tuh kayak sekeliling saya tuh kayak goroi gitu, apa ya, garai itu, bahasa Jawanya itu memicu gitu marah saya. Padahal nggak ada sebenarnya memicu. Anda saja yang sudah terlalu banyak tampungan emosinya di dalam diri Anda, sehingga dipicu sedikit dia keluar. Kemudian tanda kelelahan jiwa yang lain adalah merasa jauh dari makna dan Tuhan. Pergi sholat, tapi kering, ngerasa kayak hanya ngugurin kewajiban. Pergi ke gereja, pergi ke pura, ke wihara. Tapi ngerasa saya rajin pelayanan. Saya banyak melakukan kerja sosial. Tapi kok saya masih ngerasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong di dalam diri saya. Mengapa ini semua terjadi, sahabat?
karena kita sedang terputus dari keheningan itu. Kita hidup dalam dunia yang penuh suara, HP yang nggak pernah mati, banyak tuntutan dari sekeliling kita, banyak drama. Dan di tengah itu semua kita sekarang sedang kehilangan hubungan dengan pusat diri kita yang terdalam, sahabat. Ruang suci di mana Tuhan berbicara tanpa kata-kata. Seringkali orang mengatakan, saya mau mencari Tuhan. Saya mau menemukan Tuhan. Dan mencarinya kebanyakan di luar. Maka selamanya Anda akan tersesat. Bolak-balik pergi umroh, pergi haji, bolak-balik ke kalau ke Palestina kemana tuh yang kalau dia orang Kristen kemana ya, itu pergi ke tempat-tempat seperti itu, seakan-akan dengan pergi seperti itu kita akan menemukan Tuhan di sana. Enggak, yang ada tuh duitnya habis. Dulu saya juga begitu, bukan saya mengecilkan orang umroh atau haji, tidak, tapi pergilah dalam makna bait Allah yang harus kau kunjungi pertama tuh bukan di luar, sayang. Bait Allah yang engkau harus kunjungi pertama itu adalah di dalam dirimu. Tadi sudah dikatakan kan oleh Pak Jarod, 1 Korintus 6 ayat 19. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah. Baitullah, bait Allah yang di luar itu semua ciptaan manusia. Tapi bait Allah, baitullah yang sejati itu di dalam dirimu. Itu yang harusnya kita temukan. Dan bagaimana menemukannya? Sederhana, sahabat. Engkau hanya perlu duduk hening, diam di dalam keheningan. Untuk apa? Mengatasi semua kebisingan, keributan di aspek mentalmu saat ini, sahabat. Dan itu secara sains itu dibuktikan, sahabat. Salah satunya adalah penelitian dari Harvard, dari Oakley, menunjukkan bahwa meditasi keheningan selama 10 menit sehari saja itu dapat mengaktifkan korteks prefrontal, pusat kesadaran dan kasih sayang. Menurunkan aktivasi amigdala. Amigdala itu adalah pusat stres dan ketakutan. Memperkuat koneksi antar jaringan otak sehingga lebih tenang dan bijak. Meningkatkan produksi serotonin dan dopamin, itu adalah hormon bahagia dan cinta. Selain itu, keheningan juga dapat memulihkan sistem saraf parasimpatis, sahabat. Sistem penyembuhan alami di dalam tubuh. Saat kita mampu duduk dalam diam, maka yang terjadi adalah nafas melambat, detak jantung menurun, tubuh masuk ke dalam kondisi rest and digest state, energi spiritual akan mengalir ke setiap sel. Jadi sel itu kayak dapat pupuk, kayak dapat air, sahabat. Dan pupuk air itu bukan hanya dari nutrisi-nutrisi, sayang, tapi koneksimu dengan Tuhan. Itu adalah makanan terbaik buat sel. Itulah kenapa kemudian saya menghadirkan di Rumah Samasta itu adalah Retreat the Healing Silence atau camp kembali padamu. Saya singkat dengan cakep supaya kita semua ingat bahwa kalau mau cakep itu kita harus cakep gitu kan. Cakep itu apa? Camp kembali padamu. Itu ada lagunya, sahabat. Nanti di akhir sesi kita nyanyi ya lagu tentang kembali padamu. Itu kalau dihayati betul-betul lagunya itu mampu membuat kita menangis haru karena kita sedang diingatkan untuk pulang kembali padanya. Camp ini berbeda dengan camp yang 5 Trisi ya. Di Pak Jarod terlibat nih di dalam camp Trisi gitu kan. Di situ kita bicara olah nafas. Itu paket lengkap. Paket lengkap ada di camp Trisi. Di situ kita bicara olah nafas, di situ bicara tentang tubuh, di situ bicara tentang makan sehat, obat herbal. Kemudian ada Pak Wisnu juga bicara tentang self love awareness. Ada dokter awet muda bicara tentang protokol cancer lah, protokol diabetes, protokol emah, GERD, protokol hipertensi.
autoimun, dan itu ternyata ketika dipraktekkan luar biasa hasilnya. Uniknya, salah satu protokol dari cancer itu adalah puasa muting 14 hari. Itu saya punya salah satu sahabat melakukan itu, dia kanker paru-paru sahabat. Dia nggak bisa nafas dengan leluasa, udah pucet, badannya kurus. Ketika dia melakukan puasa mutih ini 14 hari, luar biasa. Kansernya mati, dia mendapatkan energi, tidak hanya energi sel, tapi energi spiritual sahabat. Karena puasa mutih itu berat banget sahabat. Udah puasa terus mutih lagi. Jadi beda sama mutih ya. Kalau mutih itu kita masih makan, masih minum, tapi semua yang serba putih gitu kan. Jangan bilang susu, kerupuk, telur tuh putih semua enggak. Bener-bener plain tanpa rasa. Itu mutih. Jadi tetap minum, tetap makan normal, tapi yang dimakan adalah yang putih-putih. Oke, tanpa rasa plain. Nah, ini puasa mutih, udah mutih terus puasa lagi. Nanti bukanya pun hanya yang putih-putih tadi. Itu berat banget sahabat. Saya hanya sanggup sampai mutih saja. Saya pernah ngejalanin ini 40 hari. Itu aja sudah nggak karu-karuan tubuh itu. Tapi luar biasa hasilnya tuh enteng badan tuh. Tapi kalau puasa mutih ini berat banget sebenarnya. Dan apa yang terjadi secara spiritual itu sebenarnya adalah sedang meniadakan ego kita. Sedang meniadakan kehendak di dalam diri kita. Dan itu kemarin saya baru dengar beritanya, Mas Aris yang pegang langsung komunikasi, sekarang udah mulai kerja lagi tuh. Artinya apa? Dia udah pulih dan bisa beraktivitas kembali. Keren kan? Tanpa obat, sahabat. Itu. Jadi inilah kita masuk ke dalam ruang-ruang sunyi di dalam diri kita. Di situ di camp cakep ini, camp kembali padamu atau camp the healing silent, itu kita nggak bicara lagi tubuh, nggak bicara lagi hal-hal yang sifatnya fisik sahabat. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita pulang ke dalam diri kita dan mengakses kekuatan sejati di dalam diri kita, yaitu hadirnya Allah itu sendiri. Di situ kita hanya diam, hadir, bernafas, tapi tidak sekedar diam saja sahabat, tidak sekedar mengosongkan pikiran gitu duduk, tapi pikiran kemana-mana, bukan. Bukan hanya diam fisik atau diam mulut sahabat, tapi diamnya pikiran-pikiran. Kita akan masuk ke dalam ruang hening itu, dan dari situ tubuh akan mulai sembuh dengan sendirinya. Apa sih yang terjadi ketika kita hening itu sahabat? Kita akan merasakan bahwa nafas kita itu adalah doa. Kesunyian itu adalah gerbang ke dalam diri kita. Dan dengan kita menyadari nafas itu, maka kita akan mendengarkan bisikan cinta dari Tuhan. Kita akan menyadari bahwa dalam setiap tarikan nafas yang kita tarik dan kita hembuskan hari ini, itu ada hidup. Termasuk juga ada pelepasan. Jika kita menyadari nafas ini dengan sederhana saja, maka kita tidak hanya bicara tentang oksigen yang itu akan membantu metabolisme tubuh. No, more than it, lebih dari itu. Nafas yang kita sadari ini akan menjadi jembatan antara tubuh dan jiwa kita, sahabat. Itu sebabnya banyak tradisi suci seperti yoga, sufisme, buddhisme, bahkan Kristen kontemplatif, nafas itu menjadi alat untuk masuk ke dalam hadirat ilahi. Nah, nanti di camp 3 hari yang kita adakan di tanggal 23 sampai 25 Mei ini, kita akan berlatih sahabat untuk mendengarkan nafas ini sebagai doa. Jadi doa ini tidak hanya diucapkan oleh mulut yang berasal dari pikiran, dan kebanyakan doa-doa kita itu adalah permintaan-permintaan. Yang buat saya doa seperti itu adalah ngatur Tuhan. Gak ilok bahasa Jawa nih. Kenapa? Tuhan hadir. Dia tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Ngapain lagi kau minta-minta seakan-akan tidak percaya akan kasih dia.
Seakan-akan kau tidak percaya akan kehadiran dia sehingga perlu ditunjukkan gitu. Tuhan, saya lagi butuh duit, nggak perlu sayang. Tuhan tahu. Tuhan, saya sakit, minta kesembuhan, nggak perlu Anda tunjukkan. Tuhan tahu Anda sedang sakit, sahabat. Dia hanya menunggu engkau pulang. Makanya di dalam camp cakep itu, the healing silent tadi, kita akan berlatih untuk mendengarkan nafas ini sebagai doa. Kita akan diam, kita akan merasakan diam itu adalah pelukan Tuhan. Kita juga akan belajar untuk meletakkan semua luka, semua kehilangan, kegagalan, dan rasa bingung yang kita membuat diri kita dimuter-muter-muter-muter hingga kita tidak damai dan membuat kita masuk di dalam neraka yang kita ciptakan sendiri. Itu kita lepaskan dari diri kita. Karena itu loh yang membuat pikiran Anda ribut terus. Sehingga jiwa pun Anda lelah. Tapi jangan berharap bahwa kan 3 hari langsung sembuh gitu semuanya. Ini bukan solusi instan, sahabat. Namanya juga gerbangnya. Kita akan masuk di dalam gerbang itu dan memulai perjalanan Anda sendiri. Di situ kita akan menemukan akar kekuatan itu dari dalam. Dari sumber yang gak pernah kering, yaitu cinta Tuhan itu sendiri. Mungkin sahabat sudah terlalu lama berjuang sendiri. Mungkin sahabat sudah terlalu sering berpura-pura untuk kuat. Dan ini saatnya sahabat untuk pulang. Anda datang ke rumah Samasta bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk membantu sahabat pulang ke dalam. Karena disitulah penyembuhan sejati akan dimulai. Pulang 3 hari bersama Tuhan ini bukan pelarian, tapi kepulangan. Pulang kepada diri yang utuh. Pulang kepada tubuh yang ingin dirangkul. Pulang kepada Tuhan yang gak pernah pergi. Saya setiap hari gak bisa tidur, sahabat. Bukan karena masalah saya, tapi saya merasakan kepedihan dari semua sahabat-sahabat. Seandainya tangan saya cukup besar untuk memeluk sahabat semua, saya peluk. Sampai saya menyediakan diri saya, Tuhan. Seandainya Engkau izinkan untuk mencabut semua rasa sakit, kepedihan dari sahabat-sahabat ini, baik di grup holistik, di grup Pak Jarod, di dalam Zoom ini, izinkan saya mengambilnya dan lebur bersamamu, ya Allah. Itu tangisan saya setiap malam, sahabat. Bukan untuk diri saya sendiri. Diri saya sudah cukup kuat, sudah cukup penuh. Keluarga saya sudah lebih dari cukup. Yang saya tangisi setiap malam adalah yang kebayang adalah wajah-wajah yang sedang terbaring, yang sedang sakit, yang sedang luka, yang sedang menderita. Tiap malam saya berdoa pada Tuhan dalam hening saya, ya Allah. Jadikan saya saluran berkat-Mu, ya Allah. Jadikanlah saya dan rumah Samasta ini sebagai ruang terang bagi kita semua. Jadikan kami ini sebagai cahaya bagi jiwa-jiwa yang masih gelap. Saya menangis dalam cinta, sahabat. Saya menangis karena merasakan semua kepedihan yang sahabat rasakan. Itu kenapa saya membangun rumah Samasta. Bukan saya yang membangun, ya Tuhan yang mengizinkan dan memberi semua kelengkapan itu. Jujur sahabat, kalau dari segi finansial, walaupun kelihatannya mahal camp itu, tapi 80% itu kembali kepada Anda. Bulan Januari, bulan Februari, bulan April kemarin camp, Pak Jarod tahu. Saya share, ini Pak pengeluaran kita di rumah Samasta.
Secara bisnis nggak masuk hitungan. Bahkan ada bulan-bulan kami harus nombok nalangin sahabat. Tapi bukan itu masalahnya. Buat saya bukan nilai yang saya kejar. Saya tidak sedang bicara promosikan sahabat, bukan. Saya sedang mengajak jiwa-jiwa di sini untuk pulang. Karena ini loh, masalah umat manusia yang terbesar di muka bumi ini sedang kehilangan dirinya. Sedang kehilangan Tuhan di dalam dirinya. Tidak connect. Padahal dia tidak pernah jauh. Kalau hilang Tuhan seakan-akan dia pindah tempat gitu ya. Enggak. Allah itu tidak pernah dia pindah tempat. Dia hadir di situ. Kita sering sekali mencari Tuhan yang di luar. Baik di tempat ibadah, dalam ritual, dalam pencapaian. Tapi kita lupa sahabat, bahwa yang paling rindu kepada kita itu justru Tuhan itu sendiri. Dia rindu engkau, ingin engkau pulang. Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Ini ada di Al-Quran dalam surat Qaf ayat 16 sahabat. Atau di Lukas 17:21. Di situ dikatakan kerajaan Allah ada di dalam kamu. Ayo temukan itu sahabat. Kita nggak perlu nyari lagi keluar, tapi engkau akan mencapai, bukan mencapai ya. Engkau hanya perlu diam dan pulang ke dalam dirimu dan engkau akan menemukan dia di dalam dirimu. Tuhan itu ada di dalam. Namun selama ini keberadaan dia tertutup oleh kebisingan dunia, kebisingan dari pikiran-pikiranmu sendiri, dan luka-luka batin yang engkau ciptakan sendiri, sahabat. Bagaimana, Bu, engkau ciptakan sendiri? Saya begini gara-gara suami saya selingkuh. Saya begini gara-gara orang tua saya memperlakukan saya tidak adil. Saya begini gara-gara perusahaan memecat saya. Saya begini karena kesulitan ekonomi mendera diri saya terus. Seakan-akan engkau selalu menjadi korban dari semua itu. Bukan saya. Semua itu adalah tarikan dari pikiran-pikiran kita sendiri. Dan semua itu hadir, diizinkan Tuhan hadir di dalam diri kita dan hidup kita hari ini untuk apa? Sebagai pengingat bahwa sampai kapan mau kamu lelah terus seperti itu? Pulanglah kepadaku. Letakkan semua masalah-masalahmu di dalam hadiratku, di dalam tanganku. Ada ayat yang sangat indah mengatakan, jika engkau turun tangan, aku angkat tangan. Dan jika engkau angkat tangan, maka aku yang akan turun tangan. Begitu pula dalam Al-Quran Allah mengatakan, berdoalah maka aku akan kabulkan doamu. Tapi doa yang mana? Apakah doa-doa yang penuh dengan sederet permintaan dan tuntutan seakan-akan Tuhan tidak mendengar, tidak tahu akan kondisimu, atau Tuhan yang tidak punya kasih kepada dirimu? Apakah doa seperti itu, sayang? Doa yang terbaik adalah doa penerimaan. Doa kebersyukuran. Bahwa apapun yang hadir di dalam hidup kita hari ini, semua adalah darinya. Dia juga yang lagi hadir di dalam penyakitmu, di dalam kansermu, di dalam kegagalan organmu, di dalam lumpuhmu, di dalam setrukmu, di dalam bangkrutmu, di dalam anak-anak yang menyakitimu, di dalam
istri yang menyakitimu, suami yang menyakitimu, mertua, orang tua yang menyakitimu, semua ada kehadiran Allah, sahabat. Temukan itu. Dan gerbang kesembuhan bukan tentang menyembuhkan sesuatu, tapi tentang mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi kebisingan dalam dirimu, pikiranmu, mengurangi semua luka-luka batinmu. Itu yang membuat engkau tidak bisa mendengar dia. Pikiranmu terlalu ramai. Hati penuh racun. Dan gerbang kesembuhan bukan tentang mencapai, tapi justru untuk melepas, sahabat. Oke? Ini renungan kita malam ini, yaitu bagaimana kita sampai ke dalam penyembuhan sejati. Bagaimana kita mampu melalui gerbang kesembuhan itu, sehingga kita menemukan sumber penyembuhan sejati, yaitu Allah itu sendiri, sahabat. Oke? Oke, sambil kita siap-siap, untuk melakukan meditasi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Angkat tangan, raise hand, saya kasih kesempatan. Nah, gitu kan. Silahkan, sahabat. Sambil siap-siap, saya kasih ini dong. Masih. Ibu, jelaskan puasa mutih. Saya tahu mutih artinya makan yang putih hambar. Waktunya sama seperti puasa biasa, Pak. Puasa Ramadan biasa. Pagi sampai malam, sahur, gitu kan. Terus nanti sampai maghrib, gitu. Sederhana, sama seperti puasa Ramadan, tapi buka dan sahurnya tetap sama yang putih-putih. Tapi saya sarankan jangan dulu puasa mutih. Mulai saja dulu dengan mutih biasa. Itu. Jadi kita di situ kita juga akan menghentikan pertumbuhan sel kanker itu. Oke. Siapa yang mau bertanya sambil kita siap-siap? Saya meditasi itu banyak tekniknya, sahabat. Jadi nggak usah dipikirkan, Anda ikuti saja instruksi dari saya. Saya akan bimbing dari hati ya, seperti itu. Silakan yang mau bertanya sambil saya baca ini. Bu, Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa? Sebutkan nama dari Saya mana. Rumati, Bu. Siapa? Begini, Bu. Kan katanya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu harus menerima. Apapun itu kisahnya di masa kecil sampai masa sekarang, terus siapapun yang menyakiti kita, kita harus menerimanya. Nah, di mulut itu saya sudah menerimanya, tapi kadang-kadang di hati itu masih ada rasa-rasa gak nyaman gitu, Bu. Gimana tuh cara melepaskannya? Oke. Di mulut kita menerima, tapi di hati belum menerima, masih ada rasa. Rasa apa, Bu? Ya rasa gak nyaman, rasa ke-trigger gitu, rasa sakitnya masih ada gitu, Bu. Oke. Jadi, Bu siapa tadi saya? Saya, Bu, Rumyati. Bu Rumyati, oke. Mungkin sahabat semua juga banyak yang mengalami masalah yang sama ya.
kita baru lebaran, maaf-maafan, maaf. Tapi seringkali maaf tuh cuma di mulut gitu kan, ke-trigger sedikit marah lagi, kesel lagi, sedih lagi gitu kan. Itu manusiawi gitu sahabat. Menerima di mulut tapi belum sepenuhnya di hati bukan berarti Bu Rumi itu gagal. Itu justru tanda bahwa jiwa Bu Rumi itu sedang dalam proses penyembuhan yang jujur. Jadi penerimaan yang sejati itu bukan dipaksakan. Ia lahir dari melihat dan memeluk luka secara utuh, bukan menolaknya apalagi menutupinya dengan kata-kata positif belaka. Jadi begini, jangan paksakan seperti itu. Pertama adalah akui apa adanya. Akui aja. Katakan pada luka itu, pada rasa sakit itu, ya Tuhan, aku tahu aku harus menerima, tapi hatiku masih berontak, masih sedih, masih marah. Ibu capek nih dalam sholat ibu. Saya pengen memaafkan dia, tapi kok sulit ya? Ucapkan dengan nafas panjang, lembut. Engkau ngobrol aja sama Allah dalam dirimu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memeluk perasaan-perasaan itu seperti ibu memeluk anak yang sedang menangis. Yang sedang marah itu adalah diri ibu di dalam itu loh. Oke. Oke? Kemudian yang kedua, beri ruang rasa tak nyaman itu. Setiap kali muncul rasa itu, saksikan saja, terima dan saksikan dan akui gitu kan. Letakkan tangan di dada, coba ikuti saya. Aku tahu, Rumi, kamu belum bisa nerima, nggak apa-apa. Aku di sini untuk menemanimu. Pelan-pelan ya, kita bertumbuh. Nah, seringkali ketidaknyamanan itu, sayang, itu adalah tanda atau pengingat bahwa ada orang-orang, ada hal-hal yang belum kamu selesaikan di masa lalu. Ada emosi-emosi yang belum selesai. Masih ada rasa kecewa, masih ada luka yang belum kau dengarkan. Masih jam segini. Mulai tulis. Tulis, rasakan, dan doakan. Saksikan tuh. Aku bersedia melihat luka-luka itu sekarang. Tuhan, temani saya. Dan yang terakhir adalah nerima. Tuhan, aku belum bisa menerima sepenuhnya, tapi aku mau belajar. Aku bersedia. Jadikan hatiku lembut seperti hatimu. Jangan tinggalkan aku di tengah proses ini. Seringkali sayang, semua masalah itu adalah cara Tuhan untuk mengajak kamu pulang dan menyadari, aku tuh nggak pernah jauh. Ya, itu. Terima kasih. Coba lagi sayang. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Yang mau pipis, pipis dulu. Yang mau ngemil sedikit supaya nggak kelaparan. Yang mau minum, silahkan. Yang juga mau minum dulu. Sayang boleh minum. Tanya Bu Sinta, Boleh. Siapa? saya Hastuti Solo Bu Sinta. Selamat malam Bu Sinta. Malam sayang. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Halo. Ya sayang. Bu Ya. Sin- Gimana, Bu gimana? Sinta kan tadi bilang bahwa gerbang kesembuhan itu adalah melepaskan. Nah, tolong dong dibimbing melepaskannya itu bagaimana dan seperti apa. Terima kasih Bu Sinta. No. Gerbang kesembuhan itu adalah hening sayang. Nah, kita mampu hening itu adalah ketika kita mampu melepaskan. Banyak kali lebar ya. Lebar terus kiri kan itu sudah lah. Cukup. Ada. Nanti kita akan lakukan itu sayang di sesi meditasi nanti ya. Oke Bu Sinta, iya. Oke, Bu Eka Matsuti. Terima kasih banyak Bu Sinta. Ya.
penurunan fungsi ginjal. Kalau yang nanya pesan cinta, silakan masuk grup kesembuhan holistik aja ya, minta sama Bu Ati linknya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya menghargai yang bertanya langsung, males nih baca chat-chat ke bawah nih. Puasa Muti udah ya dijawab. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Selamat malam sayang. Pak Jarod. Ya, Eh, siapa saya nih? saya Vivi Cahyani. Di nama saya mungkin Vivi Nehemia. Eh, Selama ini jujur saya mungkin masih banyak luka ya terhadap suami. Mungkin juga ada luka masa kecil saya gitu. Sekarang saya ada autoimun RA dan SLE. Saya punya asma. Hmm, sah dari 2011 sampai saat ini kondisi saya semakin menurun, Bu. Eh, Jujur saya pengen hidup bahagia karena sampai saat ini eh, saya masih nggak bisa ngelepasin suami saya yang sudah meninggalkan saya selama 5 tahun gitu. Eh, Sedangkan saat saat ini suami saya sudah berkata bahwa eh, kami belum bercerai, tapi hubungan kami sudah tidak tidak baik lah istilahnya gitu, Bu. Jadi kalau boleh, bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia gitu. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke. Tidak mau atau tidak bisa melepaskan itu adalah dua hal yang berbeda, sayang. Oke, saya turut bersimpati ya, sayang, atas semua luka-luka yang kamu alami. Luka masa kecil, luka pernikahan yang hampa, luka dari tubuh yang terus berteriak, dan seakan-akan dunia di sekitarmu itu tidak mau mendengarkanmu. Semua itu, luka-luka itu menjadi energi yang mengendap, sayang. Dan itu semua disimpan di dalam tubuh, di dalam jaringan otot dan sampai sistem imun. Nah, kenapa autoimun? Kenapa tidak sakit yang lain gitu kan? Ingat prinsip dari holistik, ini emosi A, sakit A, emosi B, sakit B, emosi C, sakit C. Dan itu tidak pernah tertukar. Bu, siapa tadi? Bu Suci ya? Vivi, Bu. Bu Vivi. Vivi. Bu Vivi, Anda sudah baca buku saya, Pesan Cinta Tuhan Oleh Sakitmu? Belum, Sudah Bu. belum? Nah, silakan. Anda tidak sah belajar holistik kalau belum baca buku saya. Cari Bu Ati, minta linknya. Oke, nah di situ Anda akan paham kenapa sakit autoimun, tidak sakit yang lain. Autoimun itu diderita oleh pesan cintanya adalah diderita oleh orang-orang yang lemah, yang merasa tidak bisa membela dirinya sendiri. Itu yang hadir sebagai autoimun. Kemudian ditambah asma. Asma itu adalah tangisan yang tertahan, merasa emosi-emosi yang terperangkap yang nggak bisa keluar sehingga itu membuat paru-parumu bermasalah. Disitulah muncul asma. Itu nggak pernah tertukar, sahabat. Buat sahabat-sahabat yang lain juga ya, sakit Anda itu sedang bicara tentang kondisi emosi yang Anda yang harus Anda bereskan. Sehingga pertanyaan saya di awal tadi, tidak mau melepaskan atau tidak bisa melepaskan, itu dua hal yang berbeda. Paham maksud saya?
Kalau kalau tidak tidak bisa, tapi masih mau, tinggal kita cari caranya bagaimana saya bisa melepaskan perasaan-perasaan saya, perasaan ditinggalkan, perasaan tidak berharga, perasaan diri kecil, tidak memadai, dan sebagainya. Itu loh yang membuat Anda menjadi autoimun itu. Anda mau berobat kemanapun, autoimun itu, obatnya nggak ada. Obatnya hanya ngurusin gejala. Hanya menekan gejalanya saja. Dan bahkan pengobatan autoimun itu lebih parah daripada sakit autoimun itu sendiri. Karena apa? Sifatnya menekan imunosupresan, menekan imun, sahabat. Nah, namanya imun ditekan, maka ketika ada penyakit-penyakit lain yang datang lebih besar, imunnya sudah lemah. Padahal kebanyakan kasus autoimun yang saya tanganin, itu semua kebanyakan adalah faktor psikisnya kuat sekali. Ingat tadi di awal saya katakan, 70% penyakit itu disebabkan oleh faktor mental. Nah, terus Anda hanya tersisa 30 ngobatin di aspek tubuh. Dengan obat-obatan capek. Yang ada Anda hanya habis uang kantong jebol. Sembuh sebentar, besok sakit lagi. Oke? Jadi sebenarnya tubuhmu sedang bicara dan minta didengarkan. Dan cara bahagia itu adalah bukan dengan menunggu. Bukan menunggu sampai 5 tahun, menunggu apa yang kau tunggu. Suami berubah? Enggak. Bu Vivi tidak bisa menunggu seseorang yang sudah lama mengabaikan kehadiran Bu Vivi untuk menjadi kunci kebahagiaan. No. Bahagia akan lahir ketika Bu Vivi bisa menerima kondisi ini dan berdamai dengan rasa ditinggalkan. Dan berhenti meminta atau mencari apa-apa yang tidak bisa semesta berikan pada Anda. Jadi seringkali semua peristiwa dalam hidup ini sebenarnya sedang mengajarkan kita akan sesuatu, sayang. Saya pernah punya asisten gitu ya. Baru 1 hari dia minta resign. Saya terluka sekali. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Seakan-akan dia berhenti itu gara-gara saya yang menyebalkan lah, marah-marah lah, apalah. Saya sedih sehari itu ketika diminta resign tuh, padahal barusan oke, kamu nanti siap-siap ya, kita langsung ke Jakarta gitu kan. Itu baru 1 hari, terus udah sampai di Jakarta, dia minta pulang. Itu saya nangis seharian. Sampai akhirnya saya menemukan kenapa saya harus menangis gitu kan. Saya nggak salah. Dia punya complicated sendiri, rupanya dia datang untuk bekerja ke kami itu tidak ngomong sama ibunya dan pacarnya sehingga diteror terus suruh pulang kayak gitu kan. Itu bukan salah saya, tapi perasaan dia pergi dari saya, resign dari saya, membuat jiwa saya terluka dan merasa ditinggalkan. Yang ada kemudian saya masuk ke dalam diri saya dan bertanya, bagian diri mana saya yang sedang sedih ini? Tuhan, temani aku. Aku merasa sedih luar biasa. Saya dialog dengan diri saya dan ditemani Tuhan, dan akhirnya saya dapat jawaban-jawaban itu di dalam diri gitu, bahwa dari sejak kecil saya dari papa saya tiap 2 tahun tuh pindah gitu kan. Jadi fatherless. Sehingga saya selalu merasa bahwa papa mama saya selalu tidak ada buat saya, tidak hadir buat saya. Berarti saya tidak berharga, bahwa saya tidak layak untuk ditemani, tidak membuat mereka tidak mau berada di dekat saya. Itu adalah pikiran Sinta kecil di dalam situ yang menangis sehingga tertrigger ketika ada orang meninggalkan. Itu Bu Vivi. Jadi katakan pada dirimu, aku tidak menyesali cinta yang pernah aku miliki terhadap dia. Tapi hari ini aku ingin mengasihi diriku sendiri dulu, sayang. Kasihi dirimu sendiri. Kamu tidak layak sakit hanya karena tidak mau kehilangan dia. Oke? Putuskan
nyalakan dalam diri Anda, tadi saya katakan, beda sekali antara tidak mau dan tidak bisa. Kalau Anda mengatakan tidak bisa, tapi Anda mau, masih ada titik terang, Anda tinggal cari caranya untuk menjadi bisa. Tapi berbeda kalau Anda tidak mau, Anda peluk luka itu terus. Anda mengeman suami, kemudian menyalahkan diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan pernah bisa lepas dari emosi itu dan Anda tidak akan bisa lepas dari penyakit autoimun Anda. Saya banyak nyembuhin orang-orang autoimun. Kebanyakan itu semua adalah kasus-kasus mental yang kemudian menyerang fisik, sahabat. Hadir. Anda bisa mulai, Anda bisa ambil sesi konsultasi, mau online, mau offline, dengan saya untuk memahami pesan cinta Anda. Anda bisa hadir untuk hipnoterapi. Anda bisa hadir di camp yang lengkap 5 hari, 6 hari, di camp terisi, clean your body, clean your mental, clean your spiritual. Atau Anda mau hadir di camp cakep, buat Anda cakep, kembali kepadamu. Cakep itu camp kembali padamu. Tadi saya baru dapat insight gitu kan. Pengen buat orang cakep semua ketika kembali kepadamu melalui keheningan tadi gitu, sahabat. Jadi Bu Vivi, katakan pada diri Anda, mulai hari ini aku pilih hidup. Tubuhku layak sehat, jiwaku layak bahagia. Jika dia ingin pergi, saya lepaskan dengan cinta. Bisa? Lepaskan sayang kalau emang seperti itu. Kalaupun dia balik karena cahaya di dalam dirimu begitu besar. Oke? Jangan tangisin, mau nangis, mau sakit sampai kapan sayang? Dari 2011 sampai sekarang itu sudah 14 tahun. Dan pesan cinta itu hakikatnya seperti orang ketuk pintu. Ketukan pertama itu pasti pelan. Nggak didengerin, dibungkam sama obat, diabaikan. Akan datang ketukan kedua lebih besar. Sama, tidak didengarkan, tidak dipahami ketukan itu, tidak dibukakan pintu untuk dipahami, untuk diterima. Muncul ketukan ketiga lebih besar, lebih besar, lebih besar sampai akhirnya didobrak. Dan yang ada adalah tubuh Anda sudah sangat-sangat rusak. Oke? Jangan mau. Yuk, sayangi dulu tubuhmu. Saya layak bahagia. Saya layak pulih. Saya layak untuk sehat. Katakan itu terus. Tuhan, temani saya dalam perjalanan ini. Seringkali banyak orang memaksakan berada di dalam hubungan yang toksik. Kenapa? Karena takut dengan kesendirian. Takut untuk hidup sendiri. Kenapa takut? Karena engkau belum connect sama Tuhan yang selalu membersamaimu. Itu. Sayang, bagaimana spotlight? Sayang, spotlight. Di depan. Itu. Oke? Bu Vivi, bisa terima apa yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan coba. Terima kasih. Jadi saya kalau ada pasien-pasien seperti Bu Vivi dengan kasus Bu Vivi gitu kan, saya biasanya kasih masalah tuh ada 3 solusinya. 1, selesaikan. Duduk baik-baik, dengarkan apa maunya. Kalau perlu datang ke profesional atau mediator untuk memahami itu gitu kan. Selesaikan baik-baik. Oke? Kalau nggak bisa kayak gitu, terima apapun situasi kondisi yang berlaku hari itu. Kalaupun ternyata kita harus punya saingan dalam hidup perkawinan kita, terima. Oke? Kalau nggak bisa di situ, lepaskan. Pergilah dari situ. Pergi bisa 2, pergi secara fisik, berpisah, atau tetap stay secara fisik, tidak berpisah, tapi kita sudah memutuskan tali emosional. Terserah. Saya tetap berjalan di dalam jalan saya, di dalam hidup saya, di dalam peran saya. Saya tetap melayanimu sebagai istri, dan silahkan engkau pergi, dan semua engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selesai. Kita nggak bisa pegang hati orang lain, sayang. Yang kita bisa pegang adalah hati kita sendiri.
Jangan biarkan penderitaan itu terus melingkupi dirimu. Engkau sedang memasukkan dirimu sendiri ke dalam neraka yang sedang kau ciptakan. Ya, itu pesan saya buat tidak hanya buat Bu Vivi, buat sahabat-sahabat lain yang mungkin malu bertanya tapi memiliki masalah yang sama. Ini ada yang tanya kanker paru, puasa mutih. Jangan dulu puasa mutih ya Pak, kalau eh, belajar dulu dengan mutih. Mutih itu tetap makan dan minum tapi putihan sampai akhirnya menjadi kalau sudah kuat baru coba ke puasa mutih. Dari Medan Energi Mangga. Oke, gitu. Silakan satu lagi Bu Irodatul. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya, Bu. Ini Ya, gimana ya? Saya tuh beberapa hari tuh suka gelisah, nggak jelas gitu. Bagaimana sih cara menghentikan pikiran yang membuat hati tuh jadi tidak tenang? Tiba-tiba kayak ada sekelebat bayangan yang itu tuh belum tentu terjadi. Sampai ke bawah-bawah mimpi yang jadinya mimpinya kan buruk gitu ya, Bu. Tapi nggak bisa membuat tapi hal itu tuh membuat hati jadi gelisah, pikiran nggak tenang, terus berpikir aneh-aneh gitu, Bu. Terima kasih. oke. Mikir ya. Nah, jadi pikiran itu ada dan tidak bisa kita stop begitu saja sayang. Karena memang pikiran itu seperti air yang terus beriak karena angin di permukaan. Tapi ibarat bayangin ya, Anda bayangkan Anda lagi berada di kolam gitu kan, akan tuh selalu bergerak gitu. Terus karena ada anginnya. Tapi ketika engkau masuk ke dalam, pasti di situ ada ketenangan. Nggak ada arus di situ. Ibaratnya di dalam dirimu itu ada jiwa yang rindu untuk tenang. Maka apa yang bisa kamu lakukan? Satu, sadari bahwa kamu bukan pikiran-pikiranmu. Tadi konsep holistik adalah tubuh, mental, jiwa, roh Tuhan. Tubuh kita hanyalah wadah. Pikiran kita itu adalah melekat dengan tubuh. Dan diri sejatimu adalah sang jiwa. Dan itu bukan pikiranmu. Dan itu bukan dirimu. Pikiran itu adalah bukan dirimu. Nanti cari di dalam ini saya, di dalam channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Di situ ada afirmasi untuk apa ya judulnya? Apa saya afirmasi apa? Oke. Afirmasi untuk kesehatan dan keberlimpahan itu ada 15 ada yang versi 15 menit dan ada yang 25 menit. Nah, yang sesi 15 menit itu 5 menit pertama itu adalah hanya suara instrumental. Nanti afirmasinya itu saya letakkan di tengah di 5 menit yang kedua dan setelahnya itu ada 5 menit yang terakhir. Di situ afirmasinya adalah sadari bahwa kamu bukan tubuh, bahwa kamu bukan pikiran-pikiran itu, bahwa kamu bukan gelisah itu. Sadari bahwa kamu adalah Allah di dalam dirimu. Aku adalah semesta kecil, Allah dalam semesta kecilku. Itu Anda ulang-ulang dengarkan pagi dan malam, Anda akan mulai menyadari bahwa saya bukanlah tubuh ini, saya bukanlah pikiran ini. Kamu adalah kesadaran yang sedang mengamati pikiran-pikiranmu. Saat kamu sadar bahwa kamu sedang berpikir, jadi kamu menyaksikan. Ada berapa irodatul berarti? Ada 2. Sang penyaksi dan yang disaksikan. Amati. Ketika Anda mampu mengamati pikiran-pikiran Anda sendiri, Anda hanya menjadi penyaksi, maka disitulah sebenarnya kesadaran sudah hadir. Sederhananya kayak Anda duduk di di stasiun, Anda lewat tuh kereta bermacam-macam bentuk warnanya kayak gitu kan? Apakah Anda harus menaikinya? Kan enggak kan? Apakah Anda harus comel? Kenapa juga ya itu kereta kok pink ya? Kenapa itu kok hitam ya? Kenapa itu kok kuning? Enggak perlu. Anda hanya perlu duduk diam seperti anak kecil yang sedang mengamati itu semua apa adanya. Hei, keretanya ada yang orange.
Keretanya ada yang pink, keretanya ada yang hitam. Sedang mengamati itu semua kalau bisa dengan sukacita dan bahagia. Itu yang saya lihat dalam diri anak saya yang baru 4 tahun ini. Semua yang hadir itu buat dia exciting gitu loh. Mau itu kita jalan jauh, kemarin baru saya ajak pertama kalinya naik pesawat gitu kan. Dia melihat semua yang baru dilihatnya itu dengan gembira, dengan riang gembira gitu. Mami itu apa? Mami itu apa? Walaupun udah berjalan jauh gitu. Dapat gate yang sana di ujung, gate keberapa paling ujung itu. Udah bawa barang, capek, orang dewasa. Tapi dia dengan riangnya, dengan ringannya. Itu loh. Itu sederhana aja. Saksikan pikiranmu bahwa kamu bukan gelisah itu. Semua itu adalah ciptaan gerak dari pikiranmu. Nanti lama-lama aku akan sadar bahwa saya bukan pikiranmu dan pikiran itu akan diam dengan sendirinya. Oke sayang? Itu cara sederhana. Banyak sebenarnya tekniknya, tapi nggak bisa kita panjang lebar saya jelaskan. Itu aja dulu PR-nya. Jadilah penyaksi itu bukan menjadi pelaku emosi. Saksikan aja, duduk diam. Nggak perlu sampai tutup mata gitu, nggak harus ada seperti itu. Saksikan aja. Oke, saya sedang mikir ini, saya sedang sedih, saya sedang kecewa, saya sedang ini. Dilihat aja tuh pikiran-pikiran itu, perasaan-perasaan itu, dan itu semua bukan kamu. Kau nanti akan sampai pada kesadaran bahwa ada ruang yang kosong, yang tenang, yang sunyi, yang hening, dan ketika engkau mampu masuk di situ, itulah kesadaran itu seperti kelopak teratai itu. Makanya Sang Buddha dulu digambarkan tuh punya teratai, itu adalah kesadaran itu adalah muncul ketika engkau mampu menyaksikan itu semua dalam diri. Oke, gitu ya. Cukup ya, kita lanjutkan dengan meditasi. Oke, cari tempat. Mari kita duduk dalam posisi yang nyaman. Tegakkan punggungmu perlahan. Letakkan tangan di atas paha atau dada. Lalu tutup matamu perlahan-lahan. Mari kita berdoa dulu, sahabat. Saya akan bimbing dalam bahasa universal. Ya Allah, ya Tuhanku. Malam ini aku hadir menemuimu di pintu gerbang kesembuhan. Bimbing aku untuk menemukan gerbang kesembuhan ini di dalam diriku. Temani aku di dalam perjalanan untuk mengenalmu, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Roh Kudus. Bimbing aku untuk bisa pulang ke dalam diriku sendiri, untuk bertemu denganmu. Aku sudah lelah sakit. Jiwaku juga sudah lelah dengan semua emosi-emosi dan beban-beban hidup ini, masalah-masalah hidup ini. Saat ini kuletakkan semua di tanganmu, ya Allah. Aku ingin hadir di hadapanmu seperti seorang anak kecil yang meninggalkan beban ransel di punggung dan di pundaknya. Aku letakkan di pintu gerbang kesembuhan ini, ya Allah. Bimbing aku untuk memasuki gerbang kesembuhan ini dan menemukan sukacita dan damai bersamamu. Amin. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tahan sejenak. Dan hembuskan dengan lembut dari mulut.
dan diamlah sejenak. Tarik nafas lagi. Lebih dalam kali ini. Lalu lepaskan semua beban bersama hembusan nafasmu. Tarik nafas lahan dari hidung. Tahan sejenak dan hembuskan dengan lembut dari mulut. Lepaskan semua beban bersama hembusan nafasmu. Lepaskan semua sakit-sakit di dalam dirimu melalui hembusan nafasmu. Lepaskan semua luka-luka batin, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, duka cita bersama hembusan nafasmu. Sadari bahwa untuk sesaat kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu tidak perlu memperbaiki apapun. Tidak perlu mencari apapun. Cukup hadir di sini sekarang. Sadari kehadiranmu. Sadari nafasmu. Cukup hadir di sini sekarang. Sekarang arahkan perhatianmu ke nafasmu. Tarik nafas. Dan rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Rasakan dia hadir di dalam nafasmu. Hembuskan perlahan. Dan rasakan ketenangan mulai mengalir melalui nafas itu. Bayangkan dan rasakan bahwa setiap nafas adalah doa tanpa kata-kata. Dia membawa semua rintihan dan kata-kata yang tidak terucap. Setiap tarikan adalah aku menerima kasih Tuhan. Setiap hembusan adalah doa. Aku melepaskan semua yang bukan diriku. Nafasku adalah doa. Nafasku adalah gerbang pulang. Nafasku adalah pelukan Tuhan yang tak terlihat. Terus rasakan nafasmu. Diamlah bersamanya. Diam dan hadirlah bersama nafas itu, sahabat. Bayangkan di dalam dadamu ada sebuah ruang. Bayangkan dan rasakan di dalam dadamu ada sebuah ruang. Ruang itu hangat, lembut, terang, penuh cahaya.
ruang itu adalah tempat Tuhan tinggal di dalam dirimu. Ia tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya mencintai. Sekarang bayangkan dan bawa dirimu duduk di tengah ruang itu di dalam dirimu. Sendiri, damai, yang diterima sepenuhnya. Biarkan hatimu membuka. Biarkan bebanmu diletakkan. Biarkan tubuhmu melepaskan semua yang selama ini disimpan. Jika ada rasa sedih, biarkan dia hadir. Jika ada rasa takut, peluk ia perlahan. Jika ada rasa marah, dengarkan. Semua bagian dirimu diterima di sini. Karena di ruang ini tidak ada yang salah denganmu. Ini, dengarkan, bukan dengan telingamu, tapi dengan hatimu. Ada suara lembut, sangat lembut. Suara yang sudah lama memanggilmu untuk pulang. Suara yang berkata, "Anakku, aku di sini. Aku yang selalu ada. Aku yang selalu hadir. Aku yang tidak pernah pergi. Aku mendengarmu, sayang. Bahkan saat kamu tidak berkata apa-apa. Biarkan suara itu mengalir tanpa kata, hanya rasa. Jika kamu rindu untuk pulang, jika kamu rindu kepadaku, biarkan air matamu jatuh. Karena air mata adalah bentuk doa yang paling jujur.
Jangan di sini sejenak, sayangku. Dalam pelukan suci ini, tinggallah sejenak di sini, sayangku. Dalam pelukan suci ini, dalam cahaya ilahi yang memulihkan. Sekarang, bayangkan dari ruang hatimu, mengalir cahaya ungu ilahi. Rasakan kehangatannya, rasakan kelembutannya, rasakan energinya yang penuh kasih. Cahaya ini mengalir ke seluruh tubuhmu, ke kepala, ke wajah, ke tenggorokan, ke jantung, ke perut, ke tulang belakang, ke semua bagian tubuhmu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Rasakan cahaya ini menyembuhkan sel demi sel di dalam tubuhmu, membawa pesan cinta ke seluruh tubuhmu. Memberi energi yang sangat kuat, memberi nutrisi yang sangat hebat bagi setiap sel yang sedang sakit di dalam tubuhmu. Katakan dalam hatimu, aku terbuka untuk menerima kesembuhan darimu. Aku layak untuk dicintai. Tuhan selalu bersamaku di dalam diriku. Biarkan energi ini bekerja. Biarkan hatimu percaya. Biarkan Tuhan membimbing semua langkah hati dan pikiranmu. Biarkan Tuhan hadir membimbing dalam jiwamu. Terus rasakan nafasmu, sahabat. Jika ada emosi-emosi yang ingin keluar, lepaskan. Cukup engkau saksikan dan katakan pada dia emosi-emosi itu. Aku sudah mendengarkanmu. Aku sudah memahamimu. Sekarang aku izinkan kamu pergi dariku. Terima kasih. Selama ini sudah membawa pesan. Malam ini aku mendengarkan pesan ini. Dan izinkan dia pergi. Mengambillah semua marah, sedih, terluka, kecewa.
Terus sadari nafasmu. Jika ada pikiran-pikiran, tidak usah ditolak. Amati saja. Tidak usah dianalisa, tidak usah dihakimi. Amati dan izinkan. Dia pergi. Katakan terus pada dirimu, sayang. Aku terbuka untuk menerima kesembuhan. Aku terbuka untuk menerima energi ilahi mengalir di dalam tubuhku. Aku layak untuk dicintai. Tuhan selalu bersamaku di dalam diriku. Tersenyumlah pada dirimu, sahabat. Jika sudah siap, buka mata perlahan-lahan. Dan sadari kehadiranmu di sini. Oke. Nanti akan ada rekaman dari rekaman dari meditasi ini, Zoom kali ini, dan sahabat bisa mengulangnya nanti di kapanpun sahabat membutuhkannya. Ini adalah kurikulum 15 hari. Ini sayang. Sahabat, pernahkah engkau merasa sudah berjalan sejauh ini, namun hatimu tetap terasa jauh dari Tuhan? Pernahkah engkau merasa tubuhmu lelah, sakit, jiwamu sunyi, dan hidup terasa hampa, meski semua tampak baik di luar? Mungkin itu semua bukan luka, sayang. Mungkin itu adalah panggilan. Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali padamu di rumah samasta, di pelukan alam dan keheningan. Kami menunggumu untuk pulang. Bukan untuk diajari, bukan untuk disembuhkan, tapi untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Jiwa yang dicintai, jiwa yang suci, jiwa yang telah lama rindu bertemu sang sumber cahaya. Selama 3 hari, kita akan diam, kita akan hening, dan kita akan menyaksikan bahwa Tuhan tak pernah jauh dari diri kita. Hanya saja kita yang terlalu bising untuk mendengarnya. Bising karena pikiran-pikiran kita sendiri.
Camp ini bukan hanya untuk mereka yang sakit, tapi juga bagi siapapun yang rindu merasakan damai yang terdalam, yang ingin menjawab bisikan batinnya, dan yang siap untuk pulang. Camp kembali padamu 23-25 Mei 2025 di Rumah Samasta, Lembah Cahaya Tuhan. Hidup ini bukan tentang mencari sahabat, tapi tentang mengingat dan kembali pulang pada. Oke, sahabat yang tadi yang ingin udah rindu untuk pulang, silakan hadir di camp cakep tadi, camp kembali padamu. Dan yang ingin menyembuhkan secara total bisa hadir di camp Trisi di tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 1 Juni. Oke, camp Trisi ada hadir Pak Jarod juga, itu di tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 1 Juni. 27 Mei ini sampai 1 Juni di sini. Ini yang lengkap buat yang sahabat-sahabat yang lagi sakit parah dan ingin merapikan kehidupannya, atau yang pengen sembuh total, yang pengen sehat terus, itu ada di Camp Trisi. Clean your body, clean your mental, dan clean your spiritual. Terima kasih sahabat. Untuk penutup kita nyanyi bareng Kembali Padamu. Silakan Pak Rahmat. Menyanyinya dengan penuh rasa ya sayang ya. Jadi ini lagu dibuat oleh salah seorang sahabat yang sudah sembuh dari kondisi ini. Buka sen. Silakan yang lain boleh nyanyi yang udah pernah hadir. Mencintai jiwaku, aku kah dari Tuhanku. Maafkan telah mengabaikan, maafkan telah jauh darimu. Temukan bersamamu, kini ku susuri jalan, tiada lagi cerita dukaku, tiada lagi rasa gelisahku. Bahagiaku temui cahayamu, bahagiaku sadari hadirmu.
Bagai jalan kembali padamu. Oke, terima kasih sahabat. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih. I love you all. Bunda Atik, Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Bu Cinta.